Alhamdulillah, terima kasih atas tausiahnya Ustaz. Acara selanjutnya meneruskan kata sambutan dari salah satu tokoh masyarakat Perempuan pada Ibu Iriani sendiri. Waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami mau mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ustaz yang telah hadir dari Desa Cipayu, Lestari, Tanah Amin. datang untuk menyantuni anak-anak yatim di Desa Paribuan ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk ibu-ibu dan anak-anak kami yang sudah hadir dari Seribu Dolok. Terima kasih kehadiran ini semua. Semoga langkah yang ditingkatkan ini menjadi berkah yang besar untuk kita semua. Amin. Disinilah Pak, ibu-ibu, keadaan kami di Paribuan ini. Kami apa adanya ini. Mudah-mudahan semua diberikan keberkahan, umur panjang dan rezeki kepada bapak-bapak dan ustaz yang telah jauh-jauh datang kemari. Amin. Itu saja yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada tokoh masyarakat kita. Selanjutnya kata sambutan dari Ustaz Khairul. Kira-kira dulu atau berdiri saya, Bapak Ibu sekalian. Yang mana enaknya? Saya pilih dulu ya. Minta dipenyun aku. Tinggi si burung bala. Cakep. Kurang semangat. Terbang tinggi si burung bala. Cakep. Terbang tinggi di atas angkasa. Cakep. Siapa saja yang menjawab salam, saya doakan murah rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayaknya belum selesai pembagian minum ibu ya. Jangan saja akan dibagikan dulu sebentar. Amin. Nah, insyaallah. Baik, kalau ibu sekalian kita lanjutkan. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kira-kira waktu saya lama atau pendek Bapak Ibu sekalian?
Tapi ada pepatah ataupun pantun yang mengatakan ikan sepat, ikan lele, Ikan sepat, ikan gabus. Oh ya. ikan gabus, ikan sepat, ikan sembilan. Lebih bagus, lebih cepat dan cepat pulang. Kira-kira setuju Ibu? Yang sama-sama kita hormati telah hadir bersama kita Ustadz Umar ataupun Ustadz Eko. Kenapa namanya dua Ustadz? Ustadz Umar tuh dikasih sama guru saya. Oh, Ustadz Umar. Tapi lebih populer Ustadz Umar. Lebih populernya Ustadz Umar, yang merupakan imam masjid besar, masjid di Seribu Dolok ya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, Amin. agar terus mampu mengunjungi daerah-daerah yang ada umat Islamnya. Amin. Yang sama pula kita hormati Bapak BKN ataupun Nadir Masjid kita, Bapak Tarika Harun Tarika. Mudah-mudahan beliau juga dimudahkan rezekinya oleh Allah, Amin. dipanjangkan umurnya, Amin. diberikan selalu kesehatan, Amin. agar mampu terus membina umat Islam yang Amin. ada di desa ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu sekalian yang telah hadir untuk menyambut kedatangan kami. Tentunya selain menyambut kedatangan kami, ada beberapa manfaat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Man ahatta ayyabsuqa lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyusil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, maka teruslah dia menyambung tali silaturahmi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus menyambung tali silaturahmi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian, karena kalau saya bicara atau enggak siapa nama saya rasanya kurang afdol, kurang baik. Nama saya Khairuddin. Khairuddin, nama yang sangat terkenal. Sampai-sampai sekitar tahun 2006 nama ini sampai dilakukan, punya lagunya itu. Betul Bapak? Udin yang pertama namanya Awal Udin, yang di taman namanya Omarudin. Udin yang Isak Samsu namanya Samsudin. Udin yang paling baik namanya Khairuddin. Rudin. Maunya ini Ustaz dengaran Ustaz. Memang lagu itu terkenal ketika tahun-tahun 2006 kalau saya tidak salah. Makanya namanya yang terkenal, bukan orangnya Bapak Ibu sekalian. Hanya namanya saja. Baik, saya akan lanjutkan. Ada seorang tetangga Bapak Ibu sekalian yang kebetulan bisa kita katakan hidupnya menengah ke bawah. Ketika dia mau masak,
Begitu dibuka tempat perasnya itu habis. Dilihat dompetnya kosong. Kira-kira masak apa? Beli apa? Apapun tak dapat dibeli. Datanglah seorang mengunjunginya yang tanpa dia sangka-sangka, dia datang dengan membawa segodi beras. Kira-kira ketika kita diberi segodi beras, apa yang kita katakan? Alhamdulillah. Ataupun kita ucapkan untuk orang yang memberi tadi apa kira-kira ibu bapak sekalian? Terima kasih. Selain ucapan terima kasih, ternyata di dalam agama kita orang yang memberi jangan harap untuk kembali. Kebiasaan kita kalau memberi kebiasaan kita memberi selalu berharap untuk dibalas. Namun prinsip agama kita tidak seperti itu. Ketika kita memberi, berharap kembalinya dari Allah yang akan membalasnya. Namun bagi orang yang diberi harus punya prinsip dalam pikirannya, dalam hatinya, bagaimana aku mampu membalasnya. Dia kasih beras, sementara aku gak punya uang untuk memberikan beras untuknya. Tidak harus dia kasih beras kita balas beras. Sesuai dengan kemampuan kita, bagaimana kita mampu membalasnya. Kalau hanya mampu dengan senyuman, maka itu juga sudah termasuk sedekah. Jadi tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, ketika kita diberi, maka berupaya untuk membalasnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu hanya sebagai gambaran atau imajinasi saja, bukan cerita sesungguhnya. Hal ini saya tujukan kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Kita hidup, Bapak Ibu sekalian, nikmat apa yang tidak kita rasakan datangnya dari Allah. Kalau kita mau hitung-hitung, yuk kita hitung sudah berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang pertama, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat apalagi, nikmat itu lagi. Kira-kira sanggup kan itu? Enggak sanggup, kan Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu mau coba-coba menghitung nikmat Allah, enggak akan sanggup untuk menghitungnya. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau sudah kita hidup ini tidak mampu kita hidup tanpa nikmat Allah? Apa yang seharusnya kita lakukan? Maka berterima kasih kepada Allah. Bagaimana cara berterima kasih kepada Allah? Itulah yang sering kita sebut dengan kata bersyukur kepada Allah. Datang rezeki tak terduga-duga, maka lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi cukupkah bersyukur itu dengan hanya ucapan alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian? Tidak. Cukup? Tidak. Enggak. Abang saya enggak sama. Mengalihkan sedikit pembicaraan Bapak Ibu sekalian. Ini apalah sekedar apa iklan, sekedar iklan.
Saya kasih pandangan begini. Abang cinta sama Murid, abang sayang sama Murid, tapi tak pernah dinafkahi, tak pernah dikasih uang, tak pernah diberikan beras. Betul nggak kira-kira cintanya itu ibu sekalian? Enggak betul. Begitu pula kita dapat sedikit alhamdulillah, dapat ini alhamdulillah, dapat itu alhamdulillah, tapi apapun tak pernah dibuat. Cuman mulutnya doang yang mengucapkan alhamdulillah. Lalu bagaimana pengertian yang sesungguhnya tentang makna bersyukur? Seorang ustadz kondang bernama Ustadz Adi Hidayat, ya saja. Beliau mendefinisikan tentang makna bersyukur. Bersyukur itu pengertiannya menggunakan nikmat Allah untuk berbuat baik. Itulah makna sesungguhnya bersyukur. Menggunakan nikmat Allah untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Itulah makna bersyukur. Saat ini Allah masih memberikan kita kaki yang sehat, kaki yang kuat. Gunakan kaki ini untuk datang ke masjid. Gunakan kaki ini untuk mengunjungi halakoh-halakoh ataupun pengajian. Saat ini Allah masih memberikan kedua tangan kita yang sehat. Gunakan untuk menjemput rezeki Allah, menafkahi keluarga. Gunakan tangan kita untuk berbagi semampu kita. Saat ini Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, maka gunakanlah nikmat-nikmat itu untuk berbuat baik. Bagi bapak-bapak, saat ini Allah masih memberikan istrinya yang cantik, maka teruslah dibimbing istrinya supaya tetap soleh. Apa keuntungannya kita bersyukur? Setelah kita gunakan badan kita untuk berbuat baik, gunakan umur kita untuk berbuat baik, gunakan rezeki kita untuk berbuat baik, janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, pasti aku tambah. Dan ternyata ini merupakan salah satu pintu rezeki yang Allah janjikan kepada kita. Kita terkadang begini Bapak Ibu sekalian, sibuk menjemput rezeki dengan usaha saja, tanpa mencari pintu-pintu yang lain. Ternyata Islam itu banyak membuka pintu rezeki, tidak hanya melalui usaha doang, tidak hanya melalui usaha saja. Salah satunya menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan, dan itu merupakan salah satu pintu pembuka rezeki bagi kita. Allah masih beri kita umur panjang. Gunakan umur tersebut untuk berbuat baik, maka akan tambah umur kita semakin panjang. Allah memberikan kita kesehatan. Gunakan kesehatan kita untuk terus berbuat baik. Allah terus tambah kesehatan bagi kita. Allah memberikan nikmat banyak anak kepada kita. Gunakan anak itu untuk terus belajar agama, untuk mampu berbuat baik. Insya Allah ditambah anaknya. Kira-kira setuju ditambah anaknya Bapak Ibu? Kompromi sama bapaknya nanti di rumah kalau mau tambah. Dan bagi bapak-bapak, Allah sudah memberikan istri yang cantik. Insya Allah ditambah juga istrinya.
Setuju ibu? Enggak. Tapi tanya dulu ibunya setuju atau tidak. Jadi, yuk, tiada hari dalam hidup kita ini kecuali harus kita jalani dengan terus bersyukur. Maka akan Allah tambahkan ibadah tersebut kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh bersyukur adalah seperti hari ini yang kita lakukan. Kami Front Cinta Anak Yatim terus berjuang, terus berusaha untuk menyantuni anak yatim. Insya Allah sampai Allah menjemput kita. Amin, amin, amin. Dan ibu-ibu meluangkan waktunya untuk datang kemari, walaupun saya dengar dari Bapak BKR tadi bahwasanya umat Islam di sini hanya 40 orang, 40 kakak beribadah. Tapi alhamdulillah ini sudah termasuk ramai. Sudah meluangkan waktunya untuk datang kemari, itu juga merupakan salah satu usaha kita untuk mensyukuri nikmat Allah, yaitu meramaikan acara santunan anak yatim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita katakan Ustaz kita tadi, anak yatim itu adalah anak yang sudah tidak ada ayahnya. Dan sepakat para ulama mengatakan anak yatim, yang dikatakan anak yatim itu yang belum balik, artinya kalau laki-laki belum mimpi basah, kalau perempuan belum menstruasi. Lalu bagaimana Pak Ustadz dengan anak-anak SMP yang SMA yang sudah mulai balik? Apakah mereka termasuk anak yatim? Namun kebijakan para ulama, karena mereka masih dalam proses pendidikan, maka ulama juga menyepakati bahwasanya mereka juga harus kita santuni. Supaya terus mereka hanya memikirkan bagaimana level pendidikan mereka untuk kedepannya. Dan apa keuntungan bagi kita semua kalau kita menyantuni anak yatim? Yang pertama, keuntungan bagi kita ada keuntungan dunia dan ada keuntungan akhirat. Keuntungan dunia seperti Ustaz katakan tadi, urusan kita dimudahkan, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ada suatu kisah begini untuk sekalian, kalau saya tidak lupa, ada salah seorang sahabat di zaman Rasulullah yang hatinya itu sangat keras, dan dia menanyakan hal itu kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa hatiku sangat keras? Aku sudah baca Al-Quran, aku sudah berzikir, tapi kenapa kok hatiku ini masih juga keras ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Irhamul yatim, saya kira anak yatim. Jadi itu salah satu obat untuk melembutkan hati kita. Jadi ibu diingatkan tiga bapaknya yang kasar-kasar kali di rumah, yang keras-keras kali, Pak, santuni anak yatim biar hatimu agak lembut sedikit. Diingatkan bapak-bapak itu juga jangan mau kalah. Kalau ibu-ibunya santuni anak yatim supaya hatimu bertambah lembut sedikit. Indah kali kalau kita akhirnya sama-sama lembut.
Itu keuntungan yang pertama kita di dunia. Urusan kita dimudahkan, yang kita punya cita-cita, ya Allah anak bisa lanjut terus sukses ya Allah di dunianya. Ya Allah jadikanlah anakku sebagai hafizah. Ya Allah jadikanlah anakku sebagai menteri ataupun gubernur ataupun bupati. Sayangilah anak yatim. Jadi kata Rasulullah, dimudahkan hajat, dimudahkan urusannya. Enggak perlu seperti kami. Kalau memang di luar kemampuan, berapa yang kita punya yang penting bagi. Ada lewat anak yatim punya untuk ini baru punya anakku untuk dari sekolahmu, ya anakku untuk beli bonbonmu. Itu juga sudah termasuk salah satu sifat sayang kita kepada anak Yatim. anak yatim. Itulah yang perlu kita praktekkan, yang perlu kita amalkan di dalam menjalaninya. Saya hanya bisa menyampaikan teorinya saja. Yang kedua, apa keuntungan kita selanjutnya? Selain dunia, ada keuntungan kita di akhirat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Dari sebuah hadis, yang hadis itu sudah termasuk. Beliau bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Aku bersama anak yatim di surga itu seperti ini. Wa huwa asyara bisababati wal wusta. Dan dia mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengahnya. Summa faraja bainahuma. Kemudian merenggangkan sedikit kedua tangannya. Artinya apa kalau begini Bapak Ibu? Dekat. Dekat. Kalau kita di dunia tidak bisa, walaupun cita-cita ada kepingin dekat sama Rasulullah, setidaknya kita mewujudkan cita-cita kita mampu dekat bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling banyak besar diberi kesempatan untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang paling besar diberi kesempatan peluang untuk mampu mendampingi baginda Rasulullah? Ibu daripada anak yang Yatim. Maka kira-kira ada Ustaz ibu-ibu yang di sini Ustaz? Ada Ustaz ya? Sekitar orang kan bilang dari Ustaz. Anak boleh saya tahu kira-kira Ustaz? Oh di luar. Jadi ibu terus jangan patah semangat. Walaupun belum ada pendampingnya, insya Allah. Saya siap. Insya Allah peran anak yatim sudah siap. Insya Allah ya. Tanya dulu. Jadi ibu terus, karena ibu lah yang paling berpeluang untuk mendampingi Rasulullah SAW. Amin. Maka jangan sia-siakan, maka jangan jadikan beban yatim yang ada sama kita. Jangan aduh susah kali kasih makanmu, bapakmu udah gak ada. Jangan bu, rezeki sudah Allah tentukan. Ada rezeki anak ibu yang sudah Allah tanggung. Ada rezeki ibu yang sudah Allah tanggung. Nggak mungkin rezeki ibu kasih untuk anak. Cuman karena dia masih kecil, rezeki itu dititipkanlah ke ibunya, karena ibunya yang mencari, yang menjemput rezeki yang sudah ditakdirkan bentuknya. Jadi terus semangat terus berjuang. Insya Allah akan memberikan yang terbaik di dunia dan juga di akhirat. Dan terakhir, saya rasa nggak usah banyak-banyak kali lagi. Terakhir pesan untuk anak-anak yatim melalui sebuah lagu Ustaz yang boleh Ustaz lagu?
belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, tereret, laksana mengukir di atas air. Jangan sedih, hai anak yatim, tiada ayah hidup di dunia. Jangan sedih, hai anak yatim, tiada ayah hidup di dunia. Tapi sedihlah tak punya ilmu, jalan yang mana hendak dituju. Betul kira-kira Ibu? Betul. Jadi walaupun anak-anakku sekalian yang yatim tak punya ayah, tunjukkanlah, berbaktilah kepada ibumu, tunjukkanlah bahwasanya kau mampu membahagiakan kedua orang tuamu. Tuntut